Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabar Pak Rian hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ika, sehat, bugar. Ibu Ika sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Rian, kabar saya juga sehat, baik-baik saja. Pak Rian, Iya apakah Bu. ada waktu hari ini? Apakah hari ini Oh, Pak Rian longgar? tentu saja Bu Ika, saya ada waktu. Saya longgar hari ini. Tapi kenapa ya Bu Ika ya? Saya perhatikan ini Bu Ika yang biasanya cantik jelita, sumringah ini kok kelihatan tidak nampak seperti biasanya. Dari tadi kok diam saja di pojok. Ada apa gerangan Bu Ika? Iya Pak Rian, begini. Saya mau curhat sama Pak Rian. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya Pak Rian. Yaitu saya mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik. Dia itu seorang anak laki-laki. Dia itu suka sekali menjahili temannya, atau kata lain dari usil nggih Pak Rian nggih. Iya, Jadi iya, iya. temannya itu terutama teman perempuan Pak Rian. Jadi dia itu selalu usil, usilnya Jan sama anak perempuan terutama nggih. Dia di waktu pembelajaran saya, dia itu suka melempar alat tulisnya. Kadang-kadang juga melempar pensil, melempar penghapus, ballpoint, bahkan sampai stipu. Dan yang akhir-akhir ini terjadi, dia itu mematahkan penggaris temannya, yaitu anak perempuan. Alhasil, dari dia mematahkan penggaris itu, anak perempuan itu menangis. Otomatis teman-teman yang lain itu laporan ke saya. Bu, itu si Ani menangis. Begitu Pak Rian, permasalahan saya. Wah, bisa sampai seperti itu ya Bu Ika ya, di kelas Bu Ika. Bisa sampai seperti itu. Jadi inti dari permasalahan ini ada seorang murid dari Bu Ika yang sangat jahil ya Bu ya, sangat Iya jahil, Pak, usil jahil pada sekali. temannya, ya Iya, terutama pada anak perempuan ya Bu ya, bahkan sampai iya, membuat anak perempuan itu sampai menangis. Baik Bu Ika, iya. dari perbincangan kita hari ini, apa sebenarnya yang ingin Bu Ika harapkan? Begini Pak Rian, dari perbincangan atau percakapan kita hari ini, saya berharap hari ini saya mendapatkan solusi terbaik dari percakapan ini Pak Rian. Dan saya dapat bagaimana saya dapat merubah dan dapat merubah sifat atau perilaku yang terjadi. Sebut saja si anak laki-laki itu sebagai anak A, supaya dia dapat merubah perilakunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan tidak mengganggu temannya, Pak Rian, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Semoga saja kita dapat solusi dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Jadi Bu Ika itu ingin membuat anak yang perilakunya kurang baik tadi menjadi anak yang berperilaku lebih baik lagi ya Bu Ika ya. Iya, Kemudian untuk berperilaku yang baik itu kan tidak hanya sebatas eh, tidak mengganggu teman ya Bu ya. Jadi eh, berperilaku baik itu bisa juga dengan saling menolong, saling membantu, saling menghargai, dan saling menghargai teman. Sekarang yang saya ingin tanyakan ke Bu Ika, kira-kira indikator apa ya Bu ya? Indikator baik itu menurut Bu Ika seperti apa ya Bu ya? oh iya Pak Rian. Menurut saya kan di sini posisi mengajar di kelas 5 ya Pak ya. Iya Bu Menurut ya. saya indikator yang baik itu adalah menurut saya arti indikator yang baik itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, tujuan baik. Jadi alat ukur Hmm, yang digunakan untuk mencapai tujuan baik. Di sini ada beberapa indikator baik yang menurut saya perlu dikelola di dalam kelas saya, yaitu yang pertama tidak mengganggu temannya, yang kedua saling membantu atau menolong teman, yang ketiga mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya, dan yang keempat anak-anak itu harus disiplin Pak Rian, begitu.
Seperti itu ya Bu Ika ya. Berarti Bu Ika sudah punya ya sebenarnya ya indikator anak yang berperilaku baik itu ada 4 indikator Bu Ika ya. Yang Iya tadi Pak ada Rian. tidak mengganggu temannya, saling membantu, mempunyai rasa empati, dan disiplin. Sekarang gini Bu Ika, kira-kira Iya apa Pak sih Rian. yang ingin Bu Ika lakukan supaya anak tersebut mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan indikator tadi Bu? Baik Pak Rian, untuk yang pertama kali yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak Rian. Namun sebelum itu saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak kelas 5, anak-anak saya, apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan apa itu ataupun kesepakatan kelas, dari situ mereka akan mengungkapkan apa yang dirasa, perasaan mereka. Iya, Perasaan iya, iya. mereka melalui ide atau gagasan mereka sendiri. Nah, setelah kemudian dari ide-ide tersebut, saya bersama siswa saya akan menyimpulkan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas atau menjadi keyakinan kelas di kelas 5. Misalnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi, suka menolong, jujur. Itu merupakan kesepakatan kelas yang akan dibuat oleh di kelas kita, oleh murid-murid saya. Dari situ saya berharap mereka sendiri yang membuat kesepakatan kelas itu mereka dapat melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan meyakini kesepakatan kelas itu, Pak. Kemudian langkah yang kedua yang saya lakukan yaitu dengan cara bermain peran. Bermain peran di sini anak-anak saya minta untuk memainkan tokoh yang berbeda. Namun, sebelum anak-anak bermain peran, saya akan memutarkan anak-anak sebuah video. Dari video yang saya gunakan itu, anak-anak akan mendapatkan contoh bermain peran. Nah, dengan video tersebut, anak-anak akan mengetahui mana peran yang baik, mana peran yang kurang baik. Setelah menonton video, secara tidak langsung, anak-anak akan sadar dan dapat merefleksikan tindakan mereka yang sebelumnya. Dari tindakan mereka dari video itu, setelah mereka merefleksi dan mereka juga akan menyadari bahwa ada dampak dari perbuatan mereka itu. Baik dampak itu dari perbuatan baik mereka maupun dari perbuatan yang kurang baik mereka itu masing-masing ada dampaknya. Seperti itu Pak Rian. Wah, luar biasa Bu Ika, luar biasa. Rencana yang sangat bagus sekali Bu Ika. Jadi saya kira itu merupakan langkah atau rencana yang sangat bagus. Kalau saya bisa merangkum ya Bu Ika ya. Jadi pertama-tama tadi Bu Ika tentu akan membuat kesepakatan kelas yang Iya, bersumber dari siswa ya Bu ya. iya Pak Rian. Kemudian yang kedua, setelah disepakati bersama supaya anak itu mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka sepakati bersama ya Bu. Iya, Kemudian untuk indikatornya kesempatan kelas Bu, yang telah dibuat itu seperti apa ya Bu Ika ya? Mungkin seperti ini Pak Rian, indikatornya mungkin dari rukun. Rukun itu anak-anak saling membantu dan saling menyayangi. Dari disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Dari jujur, mungkin anak-anak tidak mencontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, berkata-kata benar. Seperti itu Pak Rian. Dan dari video yang saya berikan kepada anak-anak tentang bermain peran itu, dari situ saya berharap mereka akan lebih menghayati
apa itu perilaku yang baik dan apa itu perilaku yang kurang baik. Nah, dari situ Pak Rian mungkin sedikit banyak anak akan mampu merubah perilakunya menjadi dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang baik akan lebih baik lagi. Yang kemudian anak-anak juga akan termotivasi. Jadi semua anak itu akan termotivasi untuk berperilaku yang baik-baik saja, Pak Rian. Jadi yang kurang baik ditinggalkan, perilakunya diubah menjadi yang baik-baik saja. Dari kegiatan tersebut, saya berharap anak-anak akan dari diri anak itu akan timbul budaya positif, Pak Rian. Jadi di kelas itu akan menimbulkan budaya positif bagi anak. Seperti itu, Pak Rian. Oh, begitu Bu ya. Betul sekali itu Bu Ika itu. Jadi dari kesepakatan kelas tersebut akan menumbuhkan budaya positif ya Bu Ika ya. Iya, Pak Rian. Kemudian saya langsung saja tadi kan Bu Ika kan mau memutarkan apa video ya Bu ya pada anak-anak ya tadi ya. Membuat keyakinan Ya, kelas dulu, Pak Rian. iya. Oh seperti itu. Jadi Iya, nanti setelah keyakinan kelas kemudian akan memutarkan video ya Bu ya. Itu iya. seperti apa Bu videonya itu Bu Ika itu? Videonya itu Langsung ke nanti videonya itu ya? seperti drama, Pak. Seperti drama Oh, yang ngetren begitu. sekarang kan drama di TV-TV itu. Jadi nanti di drama itu saya cari drama di YouTube. Kemudian di situ ada tokoh yang muncul, ada tokoh baik dan tokoh buruk seperti yang tokoh kurang baik Oh, maksud saya seperti itu. ya. Tapi tentunya itu melalui bimbingan ya, Bu ya. Jadi kalau nanti Iya, takutnya anak-anak akan apa ikut pada tokoh yang kurang baik. Bagus sekali, Bu iya, Ika. iya Pak Kemudian Rian. tentang sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini Bu Ika ini. Tadi Bu Ika menyampaikan dalam waktu dekat akan membuat kesempatan kelas ya, Bu ya. Nah, Iya, kira-kira kapan Bu Ika membuat kesempatan kelas tersebut? iya Pak. Insya Allah kesepakatan kelas akan segera saya lakukan. Insya Allah 2 hari lagi Pak, saya akan besok besok saya akan melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian di hari berikutnya saya akan memutarkan video anak-anak. Seperti itu Pak Rian. Oh, seperti itu Bu ya, tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bu Ika ya. Luar biasa. Besok langsung menerapkan dan mengimplementasikan Iya, bagaimana cara membuat keyakinan tersebut ya Bu ya. iya. Baik, Besok langsung kalau action. ya, kalau dari awal sampai akhir itu kan saya simpulkan ya Bu Ika ya, ada 2 langkah tadi. Yang pertama membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu dapatkan? Hasilnya seperti apa, Bu Ika? Iya Pak. Begini, dari hasil itu dari awal hingga akhir dari hasil kesepakatan kelas dan juga video itu saya mengharapkan anak itu dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan dapat meniru perbuatan baik seperti yang ada di video maupun yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu Pak Rian. Jadi saya sudah mendapatkan solusi supaya anak saya dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah saya juga akan menerapkan hal tersebut setiap hari di lingkungan sekolah saya. Seperti itu Pak Rian. Ya, Bu Ika, sekali luar biasa. Jadi intinya nanti untuk apa proyeknya itu langsung Bu Ika akan membuat kegiatan kelas dan video pada minggu depan ya. Saya Iya jadi Pak tidak Rian. sabar Bu Ika untuk nanti kita berbincang-bincang lagi Bu Ika ya. Saya ingin tahu perkembangan murid yang tadi apa jahil sama temannya kurang apa berperilaku yang tidak disiplin tadi setelah mendapatkan apa implementasi dari Bu Ika bagaimana nanti cerita-cerita lagi Bu Ika ya. Iya Pak Rian, terima kasih atas obrolan dan percakapannya dengan Pak Rian. Saya dapat ilmu yang banyak dan sangat bermanfaat bagi saya Pak Rian. Terima Iya. kasih banyak.
Dan nanti insya Allah minggu depan saya akan ngobrol lagi dengan Pak Rian tentang perkembangan murid saya yang kurang berperilaku kurang baik seperti itu Pak Rian ya. Iya, Bu Ika, nanti kalau ada Terima apa-apa kasih. jangan sungkan-sungkan hubungi saya, Nggih. Bu Ika, ya, atau langsung saja ke kantor. Saya siap untuk membantu apapun Iya. permohonan dari Bu Ika. Iya, Bu Ika. Oke, terima kasih Pak Rian. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ika. Semangat selalu.